إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas dalil dari Al-Quran ataupun sunnah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita tinggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita di siang hari ini kita ingin untuk merenungkan sebuah hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala. Kata Ibnu Abbas, aku pernah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, wahai bocah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran-pelajaran. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah senantiasa ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi, ketahuilah apabila semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk memberikan keuntungan kepadamu, sesungguhnya mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan manfaat kepadamu kecuali dengan takdir yang telah Allah tuliskan kepadamu. Dan seandainya semua manusia bersatu padu untuk mencelakakan dirimu,
mereka tidak akan bisa mencelakai dirimu kecuali dengan takdir yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari hadis yang mulia ini. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana tarbiyatun nabi, tarbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal aulad. Bagaimana pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak sejak usia dini. Bagaimana Nabi memperhatikan pendidikan mereka sejak usia dini, terutama dalam masalah tauhid, dalam masalah keimanan. Lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas masih bocah, namun sudah dididik tentang tauhid, bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya pendidikan Nabi, tapi juga pendidikan para nabi dan rasul sebelum beliau. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan tentang Nabi Yakub, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut." Apakah engkau hadir ketika Nabi Yakub kedatangan kematian? "Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Ketika itu Nabi Yakub bertanya kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa gerangan yang kalian sembah? Siapa yang kalian ibadahi setelah aku mati nanti? Maka anak-anaknya Nabi Yakub yang sudah digembleng, sudah ditatar dengan tauhid oleh anaknya sejak usia dini, mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata mereka, kami beribadah, kami menyembah kepada Allah sesembahanmu, sesembahan Ibrahim, sesembahan Ismail, sesembahan Ishaq, sesembahan yang satu, dan kami berserah diri kepadanya. Maka inilah pendidikan kepada anak sejak usia dini. Demikian juga yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Namun ini berbanding terbalik dengan pendidikan sebagian orang tua di zaman sekarang. Mereka mengatakan bukan saatnya anak kecil diajarkan tentang tauhid. Nanti kalau mereka sudah dewasa baru diajarkan tentang masalah tauhid dan syirik. Yang masih kecil diajarkan kepada mereka bagaimana menghormati sesembahan-sesembahan agama lain. Untuk mereka tidak boleh mengatakan syirik kepada sesembahan-sesembahan agama lain. Bahkan na'udzubillah sebagian orang dididik untuk meyakini bahwa ada kebenaran di luar Islam. Tidak boleh meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak boleh meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Bahkan tidak boleh meyakini kafirnya orang-orang di luar Islam waliyadzubillah. Maka ini adalah pendidikan-pendidikan yang keliru, pendidikan-pendidikan yang salah. Nabi SAW mengajarkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, selain Allah yang disembah sama manusia adalah sesembahan yang batil, adalah sesembahan yang salah. Yang disembah oleh orang-orang kafir adalah sesembahan yang keliru. Tanamkan ini kepada anak-anak sejak usia dini agar mereka tumbuh dengan tauhid, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah adalah dengan cara kita menjaga hubungan dengan Allah, menjaga batasan-batasan Allah dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhkan diri dari apa yang Allah larang, termasuk seperti yang kita kerjakan saat ini, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan bentuk kita menjaga hubungan dengan Allah. Kita melaksanakan sholat, itu juga bentuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita meninggalkan maksiat, itu juga kita menjaga hubungan dengan Allah. Maka apa yang kita dapatkan? Allah akan menjaga kita zahiran wa batinan. Baik secara zahir kita dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, bahaya-bahaya duniawi.
Dan yang paling penting, Allah menjaga batin kita, Allah menjaga tauhid kita, Allah menjaga akidah kita dari segala macam bentuk kesyirikan, dari segala macam bentuk kekufuran-kekufuran, dari segala macam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Allah menjaga kita selalu di atas pemahaman yang hak. Kemudian Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Inilah pendidikan tauhid yang luar biasa. Kita ketika sholat, kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar minta pertolongan pada perkara-perkara yang itu hanya Allah yang bisa. Maka mintakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa Allah satu-satunya yang bisa mengentaskan segala problematika kita. Allah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Apabila kalian ditimpa musibah, penyakit, atau dia ditimpa kesulitan ekonomi, berbagai macam problem kehidupan, tidak ada yang bisa mengentaskannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan, wa itta'adzana rabbukum, atau kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Selama doanya kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkannya. Kemudian datang syaitan membisikkan kepada kita untuk memalingkan doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah, kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke kuburan-kuburan keramat, minta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan, wahai Kiai Fulan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya begini, begini dan begini. Naudzubillah. Syaitan membisikkan kepada dia bahwasanya kau berlumuran dosa. Kau hamba yang banyak berbuat kesalahan. Kalau kau langsung minta kepada Allah, gak akan didengar doamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak akan dikabulkan doamu oleh Allah karena Allah sudah murka kepadamu. Maka datangi kuburan fulan, datangi makamnya fulan, itu adalah makam keramat. Maka mintalah kepada Allah di situ, mintakan kepada Allah melalui perantara wali-wali tersebut karena dia yang dekat dengan Allah. Inilah kesyirikan kepada Allah, memalingkan ibadah yang harusnya langsung kepada Allah diserahkan kepada kuburan-kuburan keramat tersebut. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, wali-wali yang telah mati, mereka tidak bisa mendengar doa-doa manusia, apalagi mengabulkan doa-doa mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Mereka enggak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan. Iblis, laknatullah. Ketika iblis yang dilaknat ini, dia meminta kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan permintaannya oleh Allah. Bagaimana lagi kita yang jauh di bawah iblis? Iblis ketika minta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Iblis mintanya kepada Allah, enggak minta kepada kuburan, enggak minta kepada dukun-dukun, enggak minta kepada jin-jin penunggu, tidak. Iblis memanggil Rabbi, wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Maka apakah Allah menolak permintaan iblis karena iblis yang dilaknat? Tidak. Selama mintanya kepada Allah, Allah mengabulkan doa iblis. Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundharin. Engkau termasuk di antara yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. La ilaha illallah. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai sekelas iblis saja dikabulkan doanya. Maka ma'asyiral muslimin, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Minta kepada Allah, terutama dalam kondisi kita berpuasa, gantungkan semua permintaan-permintaan hajat kita
langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafurur Rahim, tanpa mempedulikan status kita. Iya, kita banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kita memohon kepada Allah dengan doa-doa kita dihapuskan semua dosa-dosa tersebut. Maka jangan gantungkan hati kepada selain Allah, tinggalkan semua hal-hal yang selama ini kita gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW di akhir hadis ini mengingatkan tentang perkara iman kepada takdir, di mana semua telah Allah tetapkan di dalam Allahul Mahfuz. Dalam riwayat Nabi mengatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusiba wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apa yang sudah tercatat meleset darimu, maka tidak akan mungkin mengenai dirimu. Dan apa yang sudah tercatat engkau pasti mendapatkannya, maka itu tidak akan mungkin meleset darimu. Maka seorang ketika benar-benar mengimani hal ini, dia hidup di atas muka bumi ini hanya sebatas mencari sebab. Dia lakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan apa yang dia inginkan, namun hatinya bergantung kepada Allah. Hasilnya dia serahkan kepada Allah. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia tahu bahwa ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan atas dia. Dan dia yakin tidak ada seorang pun yang bisa merubah-rubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan kepadanya sudah tetap abadi sampai selama-lamanya, tidak akan mungkin bisa berubah, maka dia hanya sebatas menjalankan sebab. Maka dengan ini ma'asyiral muslimin, seorang jauh dari sifat hasad, di mana sebagian orang bahkan tega sampai membunuh saudaranya karena merasa katanya rizkinya diambil sama fulan. Naudzubillah. Dari mana keyakinan rizki bisa tertukar? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tentukan masing-masing rizki manusia. Tidak akan mungkin meleset. Apa yang memang meleset berarti memang itu tidak ditakdirkan atasmu. Dan apa yang sudah kau dapatkan, maka itu ditakdirkan atasmu. Sebagian ulama mengatakan, rizki meskipun ada di hadapan mulutmu, makanan yang ada di hadapan mulutmu, kalaupun itu bukan rizki yang Allah tuliskan untukmu di Lauhul Mahfuz, maka tidak akan mungkin bisa sampai kepada mulutmu. Entah dengan dia jatuh atau apapun Allah takdirkan, kalau itu bukan milikmu, tidak akan mungkin bisa kau gapai. Kalaupun ada makanan yang Allah tetapkan makanan ini milikmu, rizkimu, dan makanan ini ada di ujung dunia, maka kau pasti akan mendapatkan makanan tersebut sebelum nyawamu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wa'lam anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Ketahuilah, jiwa manusia tidak akan mati kecuali sudah sempurna diberikan semua rizkinya yang ditulis di Lauhul Mahfuz, semuanya sudah dia berikan. Kalau belum, tidak akan mungkin dia mati. Pasti dia akan menjemput rizki tersebut. Maka serahkan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia lakukan sebab-sebab usaha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab
Allahumma ij'alna mimman shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban. Allahumma waffiqna liqiyami Ramadan imanan wa ihtisaban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu li salatikum yarhamukumullah.